Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Suciana Solihah, M. Rois Muhyiddin, Fenty Ria Ananda akan mempresentasikan mengenai surat dan artikel. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu surat. Surat adalah sebuah alat atau media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, persyaratan, atau tanggapan sesuai keinginan sang penulis surat. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis. Surat dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis dibandingkan dengan komunikasi lisan. Apa yang dikomunikasikan melalui surat akan sampai kepada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya. Kemudian fungsi surat. Yang pertama sebagai alat komunikasi, menyampaikan informasi berupa pernyataan, permintaan, penawaran, laporan, usulan, dan lain-lain. Alat bukti tulis, misalnya surat perjanjian bisa ditunjukkan sewaktu-waktu sebagai sebuah bukti otentik apabila terjadi suatu permasalahan pada kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Yang ketiga sebagai alat pengingat. Surat merupakan alat bukti tertulis sehingga dapat disimpan dan diamankan sehingga dapat digunakan sebagai pengingat apabila suatu hari nanti lupa. Yang keempat sebagai media komunikasi penulis. Surat dapat digunakan sebagai media keinginan penulis, sehingga penulis tidak perlu bersusah payah menemui penerima surat. Yang terakhir sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Surat dapat berupa ketentuan pedoman bagi pelaksanaan sesuatu, misalnya surat edaran, instruksi, dan surat keputusan. Berikutnya yaitu jenis surat. Jenis surat yang pertama yaitu surat pribadi, surat yang tertulis atas nama pribadi seseorang, serta berisikan masalah pribadi penulis yang ditujukan kepada seorang teman, keluarga, atau instansi. Yang kedua yaitu surat dinas, surat yang dibuat oleh suatu lembaga, instansi, atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau instansi tertentu. Yang ketiga yaitu surat niaga, surat yang ditulis untuk kepentingan bisnis atau urusan perdagangan atau disebut juga surat dagang. Yang keempat yaitu pengumuman. Pengumuman adalah surat yang ditujukan kepada beberapa orang atau instansi atau pihak lain yang namanya terlalu banyak. Pengumuman dapat digunakan dalam ruang lingkup yang luas. Fungsi bagian surat. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat atau kop surat adalah bagian surat yang terletak paling atas. Kepala surat atau kop surat berisi nama instansi, alamat, nomor telepon, nama email, lambang instansi, dan lain-lain. Fungsi kop surat sebagai identitas, pemberi informasi. Kepala surat menunjukkan keresmian sebuah surat. Yang kedua, nomor surat. Nomor surat adalah nomor urut surat yang telah dikeluarkan oleh instansi atau organisasi. Sedangkan kode surat adalah kode klarifikasi masalah yang disampaikan pada surat tersebut. Sedangkan tahun yang tertera nomor surat menunjukkan tahun kapan surat itu dibuat. Suatu instansi resmi biasanya mencantumkan nomor, jenis instansi pengiriman surat, dan kode surat. Tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan tanggal, hari, bulan, dan tahun pembuatan surat atau ditandatanganinya surat. Pembuatan tanggal, bulan, dan tahun surat sebaiknya jangan disingkat karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dirasa kurang sopan. Yang keempat, lampiran. Bagian lampiran tidak selamanya harus dicantumkan. Penulisan lampiran diperlukan apabila surat tersebut ada di sesuatu yang dilampirkan dan harus dilampirkan secara lengkap. Hal yang sering disebutkan dalam lampiran adalah jumlah bender atau jumlah lembar. Yang terakhir, hal. Hal adalah bagian surat yang memiliki manfaat sebagai petunjuk isi atau pokok masalah pada surat tersebut tanpa harus membaca surat tersebut secara keseluruhan. Artikel. Artikel didefinisikan sebagai suatu karangan faktual tentang sesuatu soal secara lengkap. Misalnya seni, budaya, dan pariwisata yang dipajangnya
yang panjangnya tidak tentu, untuk dimuat di surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Artikel memiliki beberapa karakteristik, yaitu ditulis dengan atas nama, mengandung gagasan aktual dan atau kontroversial. Gagasan yang diangkat harus menyangkut kepentingan sebagian besar halayak pembaca. Ditulis secara referensial dengan visi intelektual, disajikan dalam bahasa yang hidup, segar, populer, dan komunikatif, singkat, tuntas, dan orisinil. Jenis-jenis artikel. Artikel praktis. Artikel praktis lebih bersifat petunjuk praktis tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya petunjuk cara membuka internet, cara praktis merawat tanaman bonsai. Artikel praktis biasanya ditulis dengan menggunakan pola kronologis. Artinya pesan disusun berdasarkan urutan waktu tahapan pekerjaan. Artikel ringan. Artikel ini lebih banyak mengangkat topik bahasan yang ringan dengan cara penyajian yang ringan pula, dalam arti tidak menguras pikiran kita. Yang ketiga, artikel halaman opini. Artikel opini lazim ditemukan pada halaman khusus opini bersama tulisan opini yang lain, yakni tajuk rencana, karikatur, pojok, kolom, dan surat pembaca. Artikel opini mengupas masalah secara serius dan tuntas dengan merujuk pada pendekatan analitis. Sifatnya relatif berat, karena itulah artikel opini kerap ditulis oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian, atau pengalaman memadai. Yang terakhir, artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli biasa kita temukan pada halaman muka, halaman-halaman berita, atau halaman yang rubik-rubik secara tertentu. Sesuai dengan namanya, artikel jenis ini ditulis oleh ahli pakar di bidangnya dalam bahasa yang populer dan komunikatif. Artikel dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sudut pandang penulis dalam memaparkan ide atau gagasan. Ada 5 jenis artikel, diantaranya: A. Eksploratif. Arti eksploratif adalah artikel yang mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kajian dari penulisnya. Jenis artikel ini cocok untuk menguraikan penemuan-penemuan baru. B. Eksplanatif. Eksplanatif artinya menerangkan. Artikel ini isinya menerangkan sesuatu untuk dapat dipahami pembaca. Yang ke C. Deskriptif. Deskriptif adalah artikel yang menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jenis artikel ini mirip dengan laporan atau reportase. D. Prediktif adalah artikel yang berisi perhitungan atau ramalan apa yang akan terjadi di kemudian hari berdasarkan perhitungan penulisnya. E. Preskriptif adalah artikel yang memberikan tuntunan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu sehingga tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. Bahan-bahan artikel. Bahan-bahan artikel meliputi buku, tulisan, atau clipping koran tentang masalah yang akan ditulis. Teknik menulis artikel. Yang pertama, menyusun kerangka. Yang kedua, membuat judul. Yang ketiga, membuat pendahuluan. Yang keempat, menentukan ide. Yang kelima, mencari bahan-bahan referensi untuk mengembangkan ide. Yang keenam, membuat outline untuk mengorganisasikan paduan antara ide dan referensi sehingga sistematis. Yang ketujuh, free writing atau menulis bebas berupa penulisan naskah awal, first draft. Yang kedelapan, menulis ulang naskah atau revisi tulisan. Yang kesembilan, menyunting naskah, yakni memperbaiki naskah secara redaksional dan substansial. Dalam tahap ini diperlukan kecermatan sehingga tidak ada substansi yang tidak akurat, tidak faktual, dan tidak ada kata atau kalimat yang sulit dipahami. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, itu dari diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.